Baik, selamat pagi semuanya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9:06, mari kita mulai acara ini. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan Legal Opinion tahun 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Ahmad Tahir, SHI, SHLLMA. Yang terhormat, Pembina Komunitas Peradilan Semu, Bapak Faisal Lukman Hakim, SHM-Hum. Yang kami hormati, Ketua Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Saudara Raihan Akbar Hidayat. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Saudari Vivi Faktiana Sari. Yang terhormat, narasumber Bapak Faisal Lukman Hakim, SHM-Hum. Yang kami hormati, segenap tamu undangan dan seluruh peserta pelatihan Legal Opinion tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada salah satu rangkaian acara dari Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang mengusung tema mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pemenuhan publik yang berkualitas di Indonesia. Tak lupa, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Faisal Lukman Hakim SHM-Hum. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, melainkan harus dengan platform virtual, semoga kita bisa meraih ilmu yang maksimal pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya selaku Master of Ceremony memperkenalkan diri. Saya dalam Amalia Fatihah akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang ketiga, sambutan panitia Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu yang keempat, sambutan dari Ketua KPS. Lalu yang kelima, ada sambutan dari Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang keenam, ada pemaparan materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Yang ketujuh, ada sesi praktik dan diskusi dari narasumber yang akan dipandu juga oleh moderator. Lalu yang ke-8 ada pengarahan penugasan, lalu yang 9 ada foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Master of Ceremony memaparkan tata tertib dari acara pelatihan Legal Opinion tahun 2022. Tata tertib serta 1. Peserta yang telah mengisi Google Form pendaftaran diharapkan memasuki WhatsApp Group untuk menerima informasi lebih lanjut dari panitia. 2. Link Zoom meeting akan dibagikan kepada peserta pada H-1 berlangsungnya acara, yakni pada hari ini, Minggu, Sabtu 16 April tahun 2022 melalui WhatsApp Group. 3. Peserta tidak diperkenankan membagikan ID dan password Zoom meeting kepada orang lain. 4. Acara akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan peserta diharapkan sudah masuk ke ruang Zoom meeting 30 menit sebelum acara. 5. Selama berjalannya acara, para peserta diharapkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menyalakan kamera. 6. Peserta wajib menggunakan username sesuai dengan yang didaftarkan pada Google Meet, Google Form. Nomor 7. Seluruh peserta diharapkan untuk mematikan audio di mic kenyamanan saat sesi penyampaian materi sedang berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia. 8. Peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand, lalu on mic, ataupun melalui kolom komentar. 9. Peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengisi Google Form absensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom meeting. 10. Peserta membuat legal opinion sesuai dengan kasus posisi yang diberikan. Paling lambat dikirimkan pada Selasa 19 April sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. 11. Link pengumpulan legal opinion akan dibagikan setelah berakhirnya acara di WA Group. Lalu 12. Sertifikat akan dibagikan di WhatsApp Group paling lama 7 hari setelah peserta mengumpulkan legal opinion yang dibuat. Dan yang ke-13 atau yang terakhir, yakni seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi tata tertib, maka panitia berhak mengeluarkannya. Berikut adalah susunan dari tata tertib acara kita pada kali ini. Maka mari kita mulai acara kita, yakni yang pertama dengan pembukaan. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan seluruh peserta dan narasumber juga yang telah hadir pada kesempatan kali ini di acara pelatihan Legal Opinion tahun 2022. Dan marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya acara kita dengan lafaz basmalah tersebut akan memberikan manfaat dan ketertiban lalu juga pahala dari kita dari acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pada acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Coba aku ngomong lagi. Tapi ini kedengeran nggak sih?
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertugas. Lanjut kepada acara selanjutnya, yakni penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Saudari Vivi Feftiana Sari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Tahir, SHI, SH, LLM, MA, selaku Kepala Kaprodi, Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Faisal Lukman Hakim, SHMH, selaku Pembina KPS 2022, beserta narasumber pelatihan legal opinion pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudara Raihan Akbar Hidayat, selaku Ketua KPS tahun 2022, serta teman-teman peserta pelatihan legal opinion Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan legal opinion Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu dengan mengangkat tema mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik bidang administrasi yang berkualitas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman dari panitia menyampaikan sebagaimana kegiatan pelatihan legal opini ini merupakan pelatihan untuk menyusun gagasan, tanggapan, juga rekomendasi terkait isu-isu hukum yang disebut dengan legal opini. Nah, tentunya sebagai mahasiswa ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, menyusun pendapat hukum ini sangat dibutuhkan. Maka dari itu, pelatihan ini diselenggarakan. Nah, berlangsungnya acara ini tentunya atas kerja keras teman-teman panitia dan juga dari pengurus KPS yang luar biasa. Maka dari itu, saya pribadi mengapresiasi penuh dan mengucapkan terima kasih. Kemudian rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada pembina KPS, Bapak Faisal Lukman Hakim, SHMH, yang memberikan dukungan serta arahannya. Dan tak lupa juga kepada para peserta pelatihan legal opini yang turut berpartisipasi dengan semangat belajarnya. Sekali lagi tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, harapannya dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini, para peserta dapat memberikan pendapat hukum dengan tentang suatu kasus ataupun peristiwa dengan baik dan benar, sebagai salah satu upaya untuk membentuk mahasiswa hukum yang cakap. Kemudian tak luput juga dari kesalahan dalam pelaksanaan serta kekurangannya. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian pelatihan legal opinion Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Vivi Feftiana Sari. Lanjut kepada sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Saudara Raihan Akbar Hidayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pelindung Komunitas Peradilan Semu Bapak Ahmad Tahir, SHI, SH, LLM, MA. Yang terhormat Pembina Komunitas Peradilan Semu Bapak Faisal Lukman Hakim, SHM Hum. Yang saya hormati peserta Lomba Legal Opini, serta teman-teman anggota Komunitas Peradilan Semu yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa
diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun melalui media online di dalam acara pelatihan legal opini ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, mungkin saya tidak perlu sambutan yang panjang lebar, biar teman-teman sekalian langsung mendapatkan ilmu terkait dengan pelatihan legal opini ini, bagaimana sebagai seorang sarjana hukum itu harus bisa menganalisis suatu peristiwa hukum, memberikan rekomendasi yang nantinya legal opinion ini bisa dijadikan dasar atau standing gagasan terkait dengan penyelesaian suatu permasalahan hukum. Selain itu, kebetulan Komunitas Peradilan Semu di Dies Natalis yang ke-10 ini juga mengadakan lomba legal opinion tingkat nasional. Mungkin barangkali dari teman-teman peserta ketika hari ini mungkin udah dibekali dengan pelatihan, kemudian sekiranya kok mendapatkan sedikit pengetahuan, kemudian teman-teman bisa mendaftarkan diri, silahkan mendaftarkan diri di lomba legal opinion tingkat nasional untuk menguji ataupun untuk bersaing dalam secara akademik, khususnya dalam legal opini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, bila bisa pilih fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raihan Akbar Hidayat atas sambutannya. Lanjut kepada sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kepada Bapak Ahmad Tahir, SHI, SH, LLM, MA. Dipersilahkan. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar karena mic-nya belum dinyalakan. Halo? Halo? Baik Pak, sudah terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'du, yang saya hormati pembicara pada pagi hari ini Bapak Faisal SHM yang berkenan hadir dan akan menemani teman-teman sekalian belajar legal opinion. Yang saya hormati Ketua KPS Komunitas Peradilan Semu, yang saya hormati para panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan acara ini, yang saya cintai seluruh peserta pelatihan legal opinion yang mau bekerja keras untuk belajar, ya. Saya ucapkan selamat ya kepada KPS ya, ulang tahun yang ke-10. Sudah banyak prestasi yang sudah dicapai oleh KPS mengawal peradilan semua ini. Tentunya capaian-capaian itu tidak lepas dari karunia Allah, karunia
Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari semua komponen yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum maupun pimpinan universitas yang selalu mendukung atas kerja-kerja akademik teman-teman KPS ya. Yang juga saya banggakan, teman-teman KPS, pengurus, dan yang mau bekerja keras mengikuti lomba, saya juga terima kasih atas nama Prodi dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Prestasi-prestasi yang sudah dilakukan, yang diperoleh oleh KPS, mudah-mudahan ke depan semakin meluas dan didorong untuk prestasi yang lebih luas, yaitu prestasi yang sidang semu yang tingkat ASEAN maupun tingkat internasional. Kenapa harus ke sana arahnya? Karena tuntutan kita ke depan juga harus terus meluaskan diri, mengejar komunitas-komunitas peradilan semu yang sudah menembus ASEAN dan internasional. Ini PR besar buat teman-teman KPS, sehingga bagaimana bisa caranya untuk menembus tingkat regional dan internasional itu. Berikutnya, Prodi Ilmu Hukum. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10. Ini usia yang masih muda, tetapi yang muda bukan berarti tidak berprestasi. Bisa jadi yang tua itu bisa disalib, karena yang muda biasanya lebih semangat untuk melakukan inovasi dan langkah-langkah konkret dalam rangka prestasi-prestasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembina. Kebetulan Bapak Faisal juga sebagai pembinanya ini. Terima kasih atas pendampingannya kepada anak-anak, dan terima kasih kepada semua pendamping yang selama ini dari kejaksaan, advokat, dan lain-lain. Aturkan salam hangat saya kepada mereka. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik untuk dibawa nanti ke yaumil qiyamah. Saya kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 speaker kita atas sambutannya. Lanjut saja kepada acara yang keempat, yang ini acara inti, yang bukan lain dan tidak bukan adalah pemaparan materi dari narasumber, yakni Bapak Faisal Lukman Hakim, SHMH. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Aira Al-Azri Rahman. Sebelum mari kita sapa Kak Aira. Halo, apakah sudah bergabung? Halo, iya Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, jelas. Sebelumnya di sini saya akan membacakan CV dari moderator kita, Kak Ira. Nama Aira Al-Azri Rahman, tempat tanggal lahir Purworejo 15 Oktober 2003, alamat Kelurahan Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Agama Islam, status mahasiswa. Adapun riwayat pendidikan dari Kak Aira sendiri, ada TK Pertiwi Kemiri, SD Negeri 2 Bayem, SMP Negeri 3 Purworejo, SMA Negeri 1 Cilacap, dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain itu, prestasi yang telah diraih oleh Kak Aira sendiri, yang pertama ada juara 2 Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2015, juara 2 International Essay Competition, lalu yang ketiga ada salah satu penulis dalam buku antologi kisah inspiratif From Zero to Hero.
Adapun riwayat organisasi dari Kak Aira sendiri, yang pertama ada Dewan Penggalang SMP Negeri 3 Purworejo, OSIS SMA Negeri 1 Cilacap, Sekretaris Pecinta Alam, Penggiat Anti Narkoba Kabupaten Cilacap, anggota Kama Puriska, anggota KPS, dan Divisi Advokasi dan Hukum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wah, banyak sekali ya teman-teman organisasi dan prestasi yang telah diraih oleh Kak Aira sendiri. Oke, di sini Kak Aira, apakah sudah siap untuk memandu jalannya pelatihan Legal Opinion? Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Nilam selaku Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan buat puasa? Ya, alhamdulillah nih masih pada semangat ya karena masih pagi-pagi. Oke, selamat datang pada acara pelatihan Legal Opinion yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-10 Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan tema mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik bidang administrasi yang berkualitas di Indonesia. Perkenalkan, saya Aira Al-Azhar-Rahman, mahasiswi Ilmu Hukum Angkatan 2021, berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, teman-teman sekalian, telah kita ketahui Legal Opinion merupakan dokumen tulis yang biasanya berisi tentang arahan dalam bertindak atau acuan hukum mengenai problem tertentu berikan advokat atau konsultan hukum kepada klien. Nah, pastinya setelah kita lulus kuliah lalu menjadi praktisi hukum, sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat menulis legal opinion yang baik serta mengetahui bagaimana cara menulis legal opinion yang benar, strukturnya seperti apa, substansinya seperti apa, dan diksi apa yang seharusnya digunakan. Karena legal writing dengan writing yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih detail dan melatih skill kita tentang bagaimana membuat legal opinion yang baik dan benar, yang akan dibahas oleh pembicara kita, yaitu Bapak Faisal Lukman Hakim SHMHum, yang merupakan dosen sekaligus praktisi hukum. Ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kepada yang bertugas share screen, dipersilakan. Ya, langsung saja. Nama Faisal Hakim SHMHum, NID 20190779901, NIP 19 790979, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan Lanjut ke riwayat pendidikan beliau, dimulai pada September 1998 sampai dengan November 2002, yaitu menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dengan judul tesis Perjanjian Penggunaan Safe Deposit Box antara PT Bank Rakyat Indonesia, cabang Katamso dengan nasabah, berlanjut pada September 2003 sampai Juni 2007, Magister Hukum UGM dengan tesis Analisis Yuridis Pelaksanaan Lelang Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pada tahun 2015 sampai saat ini, yaitu menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau juga melakukan beberapa penelitian mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Salah satunya pada tahun 2018, judul penelitiannya Potensi Warehouse Receipt Sistem Produk Jamkrindo sebagai alternatif jaminan lembaga perbankan syariah di Sulawesi Selatan. Next. Beliau juga menuliskan beberapa karya ilmiah atau jurnal pada tahun 2017, 2018, dan juga 2019. Yang terbaru nih, 2019 ada Simplikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Jurnal Adaper Volume 5 nomor 1 Januari sampai Juni 2019. Ya, beliau juga menuliskan 2 buku. Yang pada tahun 2018, judul bukunya yaitu Hukum Perdata Indonesia, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan kegiatan praktik hukum, salah satunya pada tahun 2017, yaitu menjadi founder dan anggota perkumpulan konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kemudian beliau juga aktif melakukan dan mengadakan seminar, workshop dan juga internasional. Salah satu yaitu ada tema pro kontra peraturan presiden tenaga kerja asing agar hak konstitusional yang disiarkan langsung oleh Abadi Televisi Surakarta. Dan beliau menjadi narasumbernya. Oke, baik, langsung saja karena kita sudah kenal dengan pemateri kita. Dan pemateri kita sudah hadir di hadapan layar teman-teman. Untuk sesi pertama yaitu penyampaian selama 50 pukul 10.30. Kemudian di sesi kedua akan ada praktek penulisan legal opinion sekaligus diskusi selama 25 menit, yaitu sampai pukul 10:55 menit. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Faisal untuk memateri. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ilmu hukum Bapak Ahmad Tahir SAI LLM MA, yang juga saya banggakan dan saya cintai, ya, panitia dari atau pengurus dari KPS, yang juga panitia yang juga saya banggakan, MC dan segenap penyelenggara dari acara pelatihan legal opinion ini, ya. Yang pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kepada kita semuanya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan, keselamatan, sehingga kita masih diberikan waktu untuk kegiatan pelatihan ini.
saya jadi bewokan gitu ya. Jadi kalau pakai laptop ini kadang-kadang agak ini, maka saya mohon izin ya untuk apa namanya backgroundnya saya hilangkan aja lah. Jadi kayak gini tadi ya. Jadi nah ini loh. Jadi kan nggak kok bisa kayak gini ya. Ini pakai saya nggak tahu memang kalau laptop saya ini untuk apa? Untuk Zoom itu kadang-kadang backgroundnya itu terlalu ya apa ya? Terlalu cerah gitu loh. Jadi sudah diseling sedemikian rupa gitu. Ya, jadi memang di beberapa apa namanya teman-teman kami pun ketika saya tanya kalau pakai laptop jenis book, jadi kadang-kadang kalau pakai background begitu, tapi kalau pakai Android memang enggak, atau pakai yang Windows memang enggak gitu. Jadi kan malah menakutkan ya. Jadi ada bewokan begini gitu kan. Nah, jadi mendingan daripada nanti Anda takut itu ya, saya hilangkan aja lah gitu. Dan ini juga berlaku untuk beberapa background yang lainnya ya. Misalkan yang ini kan juga kayak gini kan aneh kan. Jadi nggak bisa ini apa namanya. Kalau mungkin gini ya, coba-coba. Kan kadang-kadang aneh. Nah, gini. Aduh, lah, udah gitu aja lah. Ya, apa-apa. Ya, baik. Yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah terkait dengan legal opinion ya. Kalau tahun lalu ini ada ini nggak sih apa namanya dibedakan, kan tahun lalu kan ada apa namanya yang hukum perdata, hukum pidana gitu ya, dan HTN itu ya. Tapi saya lihat di rundown-nya kok sepertinya kegiatannya hanya ini ya. Tidak. Kalau tahun lalu kan kalau nggak salah ada Pak Bahij ya, dari beliau yang memberikan pelatihan dari aspek apa pidana. Ya. Kalau yang HTN itu Bu Nur Ainun, gitu. Saya yang perdata gitu. Jadi berbarengan gitu dalam satu hari cuman bergantian gitu. Kalau ini sepertinya enggak ya. Enggak apa sih, cuman nanya aja. Kali ini kebetulan cuma satu, Pak. Oke. Ya. Ya baik, enggak apa-apa. Jadi perintahan legal opinion ini ya. Minggu lalu saya sudah diberikan materi kasus posisinya gitu ya. Jadi kasus posisinya sudah ditentukan oleh panitia ya. Nah, terkait dengan apa ini? Joint venture ya, joint venture perusahaan ya. Perusahaan energi gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau coba saya bisa share screen nggak ini ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Nanti kalau internet saya kurang bagus, tolong bilang ya. Dari tadi nggak stabil. Tapi so far sampai sekarang, lancar ya. Alhamdulillah Pak, masih lancar. Oke, saya bisa dengar secara jelas, ya, sehingga legal opinion ya, tentang legal opinion tadi sudah secara sekilas disampaikan oleh moderator gitu ya, oleh ketua panitia yang terkait dengan penyusunan legal opinion itu seperti apa gitu ya. Memang kalau saya ada beberapa slide ya sebentar.
Ya. Dari pengertian dulu ya. Jadi legal opinion itu adalah ya satu hal yang itu lazim ya, lazim digunakan atau ditemui dalam profesi hukum ya. Jadi legal opinion itu kan opini hukum ya. Legal itu hukum, opini itu ya pendapat. Jadi pendapat hukum ya. Pendapat hukum ini biasanya disampaikan oleh praktisi ya. Oleh praktisi hukum ya. Ya praktisi hukum yang sering dimintai pendapat hukum itu adalah advokat ya. Pendapat hukum bisa disampaikan secara lisan ya, bisa juga secara tertulis gitu ya. Memang kalau untuk menyusun legal opinion atau opini hukum itu memang tidak ada format yang baku ya. Berkaitan dengan bagaimana sih harusnya menulis legal opinion gitu. Ya. Karena legal opinion itu ya masing-masing gitu ya. Dan bagaimana segala informasi yang itu bisa ditemukan di situ gitu ya. Dan permasalahannya seperti apa gitu ya. Tentunya kalau permasalahannya itu rumit ya, kompleks itu, kemudian berkaitan dengan banyak aturan ya, juga pun juga rumit juga gitu ya. Tapi rumit bukan berarti sulit ya. Rumit itu tidak sulit. Asalkan semua jelas terkait dengan faktanya, terkait dengan aturannya, dan beberapa hal yang ada di situ. Jadi sebetulnya legal opinion itu adalah merupakan rangkuman pandangan ya, pandangan, argumentasi gitu ya, gagasan ya, dan rekomendasi normatif, ya, praktikal ya, dan isu gitu. Ya, jadi legal opinion adalah ya tadi pandangan ya, pandangan, argumentasi, gagasan yang ya pendapat ya atau ya pemikiran lah ya, pemikiran gitu. Dan ada simpulan ya, rekomendasinya simpulan. Jadi apakah satu hal itu dibolehkan atau tidak ya. Apakah satu hal itu melanggar undang-undang atau tidak gitu ya. Maka setiap pandangan hukum itu kan pasti disertai dibenturkan ya antara fakta hukum dan normatifnya. Itu paling sederhana ya. Paling sederhana itu berkaitan dengan fakta hukum dan normatif atau norma ya. Tapi kalau kemudian satu norma itu tidak didapatkan ya berarti bisa menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori atau asas-asas hukum gitu. Ya, misalnya dalam suatu penafsiran hukum gitu ya. Tidak jelas itu penafsirannya gitu. Terus bagaimana mencari supaya itu bisa dikaitkan gitu ya. Maka ya suatu metode ya dengan interpretasi namanya interpretasi sistematis gitu. Atau dengan menggunakan yang pernah kita pelajari di mata kuliah pengantar ilmu hukum gitu. Ya. Dan juga teori-teori hukum yang lainnya jika itu. Jadi secara sederhana memang ada benturan antara fakta hukum dan aturan. Tadi yang paling umum tadi adalah yang hal seperti itu. Cuman bagaimana ketika tadi suatu fakta itu dikaitkan dengan suatu norma, tapi tidak ketemu kan bisa gitu ya? Nggak ketemu, kok nggak match gini ya? Ada yang miss di situ, ada yang tidak bisa dikaitkan. Ya, maka kemudian untuk bisa mengkaitkannya,
ya bisa menghubungkan ya atau dijadikan sebagai rujukan tadi itu, maka lalu digunakanlah tadi terkait dengan asas, ya, interpretasi atau teori-teori yang berkaitan di situ. Ya. Jadi pendapat hukumnya dikembangkan oleh praktisi ya, hukum. Jadi ya tidak selalu praktisi, ya, akademisi juga bisa. Jadi sebetulnya kalau kita itu melihat atau membaca tulisan-tulisan, ya, jurnal ilmiah itu sebetulnya adalah legal opinion. Itu kan pasti ya mengamati suatu fenomena, mengamati suatu kejadian, peristiwa kita, gitu. Termasuk nanti ketika Anda itu menuliskan ya tugas gitu ya, misalkan Anda diminta untuk menganalisis ya suatu isu atau kasus, kemudian nanti Anda lakukan analisis gitu ya. Itu sebetulnya adalah opini hukum, sebetulnya legal opinion gitu. Memang yang paling yang membedakan ya. Jadi yang membedakan penelitian antara, jadi kan ilmu hukum itu sebetulnya adalah ilmu sosial, bagian dari ilmu humaniora gitu ya. Ilmu sosial gitu. Ya. Cuman yang membedakan antara penelitian hukum dan penelitian sosial lainnya itu adalah kalau penelitian sosial itu mengamati terkait dengan fenomena yang ada, ya terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat lah gitu ya, gejala di masyarakat, gejala sosial gitu. Tapi kalau ilmu hukum itu sama sebetulnya, mengamati adalah fenomena di masyarakat, hanya kemudian ya dikaitkan dengan norma atau aturan hukum, gitu. Atau aturan hukum atau teori-teori yang ada. Itulah yang membedakan penelitian hukum dalam ilmu sosial dengan penelitian hukum dengan penelitian sosial secara umum. Gitu. Oleh karena itu ada yang namanya analisis yuridis, gitu ya. Analisis berdasarkan dari yuridis, ya, aturan, gitu ya. Memang kita juga mempelajari adanya sosiologi hukum, gitu ya. Jadi sosiologi hukum itu juga masuk. Sebenarnya ada pertanyaan, itu sebetulnya sosiologi hukum itu adalah ilmu, bagian dari ilmu hukum atau bagian dari ilmu sosial gitu, sosiologi sebenarnya gitu ya. Ya, meskipun kita tuh tahu ada sosiologi hukum, kemudian ada ya istilahnya kalau dikenalkan oleh siapa itu Prof. Sucitwara Harjo itu ya, ada hukum progresif. Sepertinya hukum progresif, tapi sebenarnya itu biasa saja gitu. Hanya istilahnya hukum progresif seolah-olah jadi wah gitu ya. Sebenarnya biasa aja itu. Hukum progresif itu adalah suatu, jadi pandangan-pandangan para ahli hukum itu yang selama ini hanya hanya dikaitkan dengan norma gitu ya. Sehingga hanya mengedepankan asas kepastian hukum gitu ya. Ya. Tanpa melihat suatu nilai keadilan ya. Maka kemudian terasa yang namanya hukum itu seperti satu hal yang kejam gitu ya. Kan ada asasnya itu ya, lex dura sed tamen scripta. Jadi hukum itu kejam gitu, tapi memang demikian adanya gitu. Itu asas yang sangat terkenal gitu ya. Nah, kemudian hukum progresif itu mengakomodir di situ bahwa jangan sampai seolah-olah suatu fenomena itu hanya dibenturkan dengan norma saja. Ya, karena nanti akan terasa kejam itu sendiri. Ya. Maka harus dilihat juga dari aspek yang lainnya. Itulah yang kemudian oleh siapa itu Gustav Radbruch gitu ya, itu kan terkenal banget ya untuk bagaimana supaya Gustav Radbruch seorang filosof dari Jerman ya, yang sangat terkenal ya dengan teorinya itu. Kemudian dia mengatakan bahwa ya selain ada kepastian hukum itu juga harus ada aspek keadilannya.
Nah, oleh Prof. Sudirman Mertokusumo ini juga didukung ya, bahwa ketika seorang hakim itu memutus suatu perkara ya, tidak hanya berdasarkan dari asas kepastian hukum saja, tapi juga harus ada memperhatikan nilai-nilai keadilan gitu. Sehingga nanti hukum itu bisa luwes gitu ya. Bisa luwes, bisa fleksibel gitu ya. Bagaimana hukum itu juga kan memang hukum ini kan selalu berubah ya. Berubah menyesuaikan dari aturan-aturan, menyesuaikan dari perkembangan di masyarakat ya. Tidak mungkin hukum itu ada dulu baru kemudian ada perubahan masyarakatnya, tidak. Tapi hukum itu selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Ya. Tapi hukum juga bisa sebagai sarana perubahan sosial gitu ya. Nah itu sekilas ya, nanti kalau kepanjangan. Nah, terkait dengan adanya hal tersebut gitu ya, maka ya. Jadi pendapat hukum ini merupakan representasi dari suatu kegelisahan lah gitu ya, kegelisahan terhadap perkembangan gitu ya. Maka penelitian itu memang harus dilakukan ya untuk ada perbaikan. Itu pertanyaannya, kalau begitu legal opinion atau apakah penelitian, Pak? Iya gitu. Jadi legal opinion itu juga merupakan bagian dari penelitian hukum juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita itu akan membuat suatu legal opinion yang bagus gitu, yang bagus ya, yang menyeluruh ya, yang komprehensif, yang bisa memberikan suatu rekomendasi yang baik ya, yang baik ya, baik, tapi ya kalau baik dan benar itu kan benar itu relatif ya, tapi baik ya, karena ya legal opinion kadang-kadang begini ya dalam prakteknya itu ya. Saya tidak mengatakan semua begitu ya. Cuman terkadang dalam tanda kutip tergantung pesanan gitu. Jadi mana sekiranya ini ada suatu hal yang menguntungkan gitu ya, maka pendapatnya itu diarahkan ke arah sana gitu. Kalau ini sekiranya tidak menguntungkan, ya nggak usah diungkapkan gitu. Tapi artinya seperti itu kan satu hal yang bukan, saya kira tidak benar, itu kurang baik. Jadi kalau bisa ya yang baik. Yang baik. Nah, kalau kebenaran itu saya kira relatif gitu ya. Nah, tapi baik ini adalah satu hal yang memang harus dikedepankan. Saya mau cerita sedikit begini. Jadi saya kan di Satuan Pengawasan Internal gitu ya. Kan kami kan sering dilakukan audit oleh eksternal ya. Ada tiga pihak yang sering mengaudit kita di UIN gitu. Pertama ada dari Badan Pemeriksa Keuangan, Itjen Kemenak ya. Kemudian juga ada di BPKP. Ya, tiga lembaga itu yang mengaudit UIN ya. Baik itu audit keuangan, kinerja, kepatuhan terhadap perundang-undangan ya. Dan lain-lain, begitu. Jadi tidak hanya audit tidak hanya terkait dengan keuangan saja. Tapi ada beberapa hal-hal yang lainnya. Dan nah, begini, pernah saya itu membuat suatu legal opinion itu 2 dalam satu kasus gitu. Artinya gini, waktu itu saya diminta oleh pimpinan untuk membuat suatu pendapat hukum ya, menyikapi adanya suatu jadi ada seorang dosen yang beliau itu juga menjabat sebagai anggota komisioner ya lembaga negara, atau lembaga negara. Itu bagaimana kaitannya dengan ketentuannya ya, terutama berkaitan dengan hak kewajibannya. Nah, kalau dosen yang seperti itu apakah masih berkewajiban mengajar, membimbing gitu ya, penelitian, pengabdian dan lain-lain. Yang itu berimbas kepada haknya gitu ya. Atau ya, apakah masih diperkenankan di situ? Nah, itu. Waktu kami ya di tim itu membuat pendapat hukum itu. Yang pertama adalah yang kami buat yang sesuai dengan yang seharusnya. Artinya begini, ya
ya apa namanya, rujukannya jelas ya. Bagaimana terkait dengan hak kewajiban dan lain-lain seorang dosen yang menjabat sebagai anggota komisioner. Gitu. Ya. Dan ya itu satu. Kemudian saya bikin lagi yang satunya gitu. Dari aspek akademik gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan dari situ kan intinya gini ya. Seorang yang sudah menjabat sebagai lembaga negara itu menurut aturan-aturan di Undang-Undang Manajemen ASN itu memang diberhentikan sementara gitu ya. Nah, intinya begitu. Ya. Tapi karena ada kepentingan terkait dengan akreditasi gitu ya. Sang dosen itu kalau menjabat di luar, kalau diberhentikan nanti akan merugikan program studi, fakultas ya, kampus gitu ya. Karena dia tidak dianggap sebagai dosen, padahal ya ada unsur penilaian berupa rekognisi gitu, atau recognize gitu ya. Di dalam borang akreditasi itu bahwa dosen yang itu salah satunya itu sebagai anggota lembaga negara itu merupakan mempunyai nilai lebih di situ. Di sini ada satu kegampangan nih, satu aspek dikatakan diberhentikan sementara, tapi di satu aspek yang lain itu diperlukan karena rekognisi itu adalah salah satu penilaian dalam akreditasi. Nah, jadi ada hal yang memang harus diperhatikan di situ, ya. Dan ya karena kita di UIN gitu ya, waktu itu kalau menuruti pendapat yang pertama, ya itu merugikan dari aspek penilaian dalam borang akreditasi, ya. Kemudian juga merugikan kalau seandainya nanti dosen itu diminta untuk mengembalikan haknya seandainya ketika dia menjabat itu dia juga masih tetap melakukan kewajibannya di kampus gitu. Tapi kami sudah bisa memetakan di situ. Cuman ya wajar dong kami melindungi sivitas akademika. Ya, di UIN ini jangan sampai haknya itu menjadi menjadi tidak didapatkan gitu ya. Nah, waktu itu pas BPK datang ya mereka sudah mengatakan nanti kalau misalkan ada kita membahas sesuatu hal temuan gitu ya, silahkan kami terbuka, kita diskusi, tapi harus ada rujukan yang jelas gitu. Harus ada aturan yang jelas. Ya. Jadi tapi harus apple to apple katanya itu. Kalau saya dia mengatakan, kalau saya pakai undang-undang rujukan saya, maka Bapak menyebut saya juga harus pakai undang-undang gitu. Ya, jadi harus sama. Kalau misalkan saya memakai aturan yang lainnya, setidaknya harus sejajar. Oke, saya siap gitu. Nah, saya sudah siapkan itu dua pendapat versi satu tadi. Jadi begini, ketika pendapat satu tadi itu yang pertama kali kami buat itu ketika kami mintakan pendapat dari waktu itu dari BKN itu sama persis pendapatnya. Jadi memang ada harus diberhentikan sementara gitu. Tapi bagaimanapun kami kemudian bisa melindungi dosen itu jangan sampai dia merasa dirugikan. Maka kami membuat satu argumentasi lagi, satu opini lagi yang dari aspek akademik tapi apple to apple dengan undang-undang yang ada. Nah, tadi kita diskusi ya dari tim BPK itu ya diskusinya santai gitu ya. Ya ada argumentasi perdebatan itu wajar gitu ya. Tapi ya namanya auditor kan yang berkuasa dalam tanda kutip lah. Dia begini. Ada kalau menurut kami ini make sense gitu ya, masuk akal terkait dengan argumentasi kami ini, ya belum tentu oleh mereka gitu. Ya. Tapi waktu itu mereka tidak diskusi, berargumentasi, ada perdebatan ya. Ya mereka manggut-manggut artinya ya kalau dari aspek itu mungkin bisa diterima. Tapi kemudian notisi keluarnya itu
tidak kurang sesuai dengan yang kami harapkan gitu. Ada kemudian tetap jadi temuan. Tapi ada sedikit ini ya, yang tidak berlaku, tidak mutlak gitu. Jadi tidak saklek. Tapi ada aspek-aspek lain tadi dari pendapat hukum dari kami tadi itu yang mereka pertimbangkan. Jadi gitu. Jadi ini karena kepentingan ya kan. Tapi bukan berarti kemudian karena kepentingan, tapi karena institusi aja gitu. Jadi terkadang memang kalau ada hal seperti itu tuh ya wajar kalau kemudian kita membela diri. Ya, termasuk saya itu salah satu contoh aja. Beberapa kan saya di SP itu hampir 2 tahun ya, sehingga sangat sering membuat hal seperti itu. Ada yang sifatnya itu memang umum ya, artinya bisa di-share diketahui oleh publik. Ada yang sangat rahasia. Kalau sangat rahasia itu yang tahu hanya pimpinan saja gitu ya. Dan itu memang tugas dari kami untuk bagaimana memproteksi kampus ini jangan sampai ya yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga nanti ada temuan-temuan yang kalau temuan-temuannya sifatnya hanya kinerja atau regulasi saja, saya kira nggak masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan satu hal yang material gitu ya, wah itu merepotkan gitu ya. Nah, seperti kemarin kami juga ada yang kemarin BPK datang bulan bulan Maret ya, awal Maret gitu ya. Itu juga begitu, ada temuan yang signifikan. Saya sempat berdebat sama BPK itu ketika di situ secara lisan ya. Jadi ada satu juknis yang jadi beda penafsiran di situ antara auditor ya dan auditi. UIN kan sebagai auditi. Waktu itu saya sampaikan bagaimana penafsirannya di situ. Tapi BPK menafsirkan lain. Ya. Nah, dan waktu itu deadlock sudah sampai malam, sudah sampai jam 10 malam waktu itu ya, belum ada kesepahaman. Akhirnya notisinya pada jadi temuan gitu. Nah, sekarang kemudian kan notisi kan tidak selalu jadi notisi itu pasti akan ada tanggapan. Nah, kemudian tanggapan kami ini ya memintakan suatu pendapat juga dari pembentuk atau perumus ya juknis itu. Ya. Nah, perumus juknis itu ya penafsiran yang sangat persis dengan yang kami sampaikan ke BPK gitu. Tapi memang kami akui juknis itu sebetulnya multitafsir gitu ya. Multitafsir. Nah, kami kan dari kampus kan sudah terkait dengan publikasi penelitian hal yang terkait dengan seluk-beluknya kan merupakan hal yang makanan sehari-hari lah namanya gitu ya. Nah, BPK tidak. BPK penafsirannya agak kaku gitu ya. Ya wajar ya. Karena mereka bukan akademisi gitu ya. Sehingga tafsirannya kaku begitu. Padahal maksud dari aturan itu adalah juga untuk mengakomodir adanya kendala-kendala yang terjadi dalam suatu proses penelitian gitu. Nah, kemudian kami konsultasikan ke Kemenak ya, ke subdit penelitian, dan subdit penelitian sama persis dengan pendapatnya dengan kami di situ. Nah, kemudian penafsiran dari sana subdit itu dari Direktorat Pendidikan Tinggi ya, itu memberikan pendapat yang itu sama persis dengan yang kami sampaikan. Nah, kemudian itu jadi isu nasional gitu ya. Maka kemudian sekitar 3 minggu yang lalu ada forum khusus rektor bidang 2 dan Satuan Pengawasan Internal itu kumpul di Jakarta untuk menyikapi kasus itu ya. Ada temuan seperti ini dan seterusnya. Bagaimana menafsirkan juknis ini, bagaimana solusinya dan lain-lain. Itu yang kemudian kami bahas sana selama 3 hari. Kemarin minggu terakhir sebelum puasa itu. Jadi Senin, Selasa, Rabu kegiatannya. Nah, kemudian baru minggunya itu kita puasa Ramadan. Ya, jadi begitu ya. Jadi legal opinion sebenarnya adalah penelitian juga. Jadi bagaimana memberikan suatu pendapat hukum itu bisa
bisa maksimal, bisa bagus itu atau baik itu kalau datanya itu lengkap ya. Ya karena keberadaannya itu sangat lekat ya dengan profesi hukum ya, khususnya advokat ya, yang salah satunya itu menjalankan fungsi konsultatif ya, maka ya sebetulnya penting bagi calon advokat ya, andaikan calon advokat nih ya, mahasiswa ilmu hukum kan calon advokat ya, jadi calon advokat ya, calon hakim gitu kan, calon jaksa gitu ya, calon notaris gitu ya, atau calon istrinya advokat gitu ya, calon istrinya hakim juga calon ya. Jadi perlu untuk ya memang kita itu bisa membuat opini hukum ya, atau legal opinion. Nah, kemudian ya unsur dalam legal opinion apa saja? Ini yang paling sederhana ya, paling sederhana. Yang pertama kita harus ketahui duduk perkara. Ya. Ini perkara tentang apa toh? Gitu ya. Duduk perkara. Kemudian tentang isu hukum. Ya. Isu hukumnya apa ini? Duduk perkara itu jadi secara keseluruhan ya. Anda kan sudah dapat ya kaspos dari panitia ya terkait dengan apa ini? Perjanjian joint venture ya, joint venture antara PT TEI ya, TEI itu apa sih? PT TEI itu tadi saya nulis. Tekno Energi Industri ya. Ya. Dengan PT KFI. KFI itu apa itu KFI? Color Funding Indonesia. Ya. PT TEI itu di Jakarta, PT Color Funding Indonesia itu di Surabaya. Ya. Kemudian yang perlu kemudian untuk ditahu di sini adalah duduk perkaranya. Gitu ya. Ini perkara tentang apa sih sebetulnya? Gitu ya. Perkaranya tentang apa? Duduk perkaranya. Jadi, perkara ini adalah perkara berkaitan dengan kerjasama, gitu ya, kerjasama hukum, ya, joint venture, gitu ya. Di mana, ya, PT TEI itu ingin membuat perusahaan ya. Untuk investasi ya, perusahaan nuklir gitu ya, tenaga nuklir ya, karena melihat kenyataan bahwa sumber daya alam itu semakin menipis ya, mulai batu bara gitu ya, dan lain-lain itu ya yang disebutkan di dalam kaspos itu, maka perlu untuk kemudian ada energi alternatif yang dituliskan di situ adalah nuklir gitu ya. Ya saya cuma manut dari kasposnya panitia. Ya. Nah kemudian ya kapan itu dilakukan? Mulai kapan gitu ya? Ada kerjasama tersebut. Nah di situ kan PT TEI mengajukan semacam proposal ya, proposal kepada KFI. Nah KFI ini perusahaan funding gitu ya. Jadi kalau dari namanya kan funding, funding itu ya pembiayaan gitu ya. Jadi pembiayaan yang khusus bergerak dalam bidang bisnis energi gitu. Nah, kalau saya membayangkan awalnya gini, apakah PT TEI tadi itu dia itu akan mengajukan proposal itu hanya untuk dalam tanda kutip pinjam modal gitu ya. Gitu. Pinjam modal sehingga kemudian nanti itu dianggap sebagai suatu hutang lah, gitu. Hutang yang harus dikembalikan selama jangka waktu tertentu kepada PT KFI. Ya. Tapi kan kemudian kalau kita amati kasposnya itu, ya ternyata PT KFI tadi itu dia akan menawarkan modal malahan ya.
Jadi dari modal yang dibutuhkan oleh PT TEI tadi untuk membuat suatu perusahaan baru, namanya PT AEP ya, Andromeda Energi Perkara itu, ya, itu membutuhkan biaya sebesar 95 miliar. Nah, kemudian di dalam perkembangannya proposal itu ternyata KFI tadi itu justru akan memberikan modal kepada perusahaan itu, ya, nilainya 50 miliar, gitu ya. Ya, sebenarnya nggak jadi masalah, cuman itu kan kebijakan dari perusahaan ya. Saya nggak tahu ini kasus beneran atau kasus fiktif ya. Mungkin beneran ya. Cuman kok awalnya saya, ini kasusnya menarik gitu ya. Tapi di akhir kok ada ini ya, tahun 2022 gitu, padahal September, padahal sekarang masih bulan April gitu ya. Apakah ini kasusnya ada atau ada semacam improvisasi terhadap kasus atau bagaimana gitu ya. Tapi nggak jadi salah. Tapi karena kasus proses tadi disampaikan panitia begitu, jadi saya merujuk ke ini saja gitu ya. Dengan harapan nanti bisa memberikan pemahaman yang sama gitu ya. Nah, kemudian duduk perkaranya tadi begitu ya, di awal akan memberikan membuat perusahaan, kemudian dia mengajukan proposal ya, butuh dana 95 miliar gitu ya. Lalu akhirnya PT KFI malah memberikan modal ya. Dan malahan mereka membuat suatu perusahaan baru gitu. Ya namanya PT AEP tadi itu. Dengan modal dasarnya itu 90 miliar. Ya. Dan dari sebelumnya tadi itu ya mulai distorkan ya yang disetorkan oleh PT TEI tadi itu sebesar 55%. Dan PT KFI sebesar 45%. Nah, PT KFI ini adalah perusahaan milik asing, ya. Milik asing menurut kasus itu. Karena milik asing, ya maka tidak boleh memiliki saham itu lebih dari 50%, gitu ya. Itu diatur begitu. Nah, perjanjian joint venture tadi kemudian dibuat akta pendirian juga, ya. Kemudian itu dituangkan dalam satu perjanjian joint venture berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Nah, karena ada suatu kesepakatan bahwa PT KFI tadi itu mendapatkan sebesar 25% keuntungan dari laba bersih yang ada, gitu ya. Itu menjadi satu kesepakatan juga dalam perjanjian itu. Ya. Jadi awalnya itu kalau saya membayangkan butuh modal itu pinjam uang, gitu ya. Kemudian lepas dari pengolahan, nah di sini kemudian malah menanamkan modal. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, ternyata ada masalah kan, gitu ya. Sebelumnya ada perjanjian di situ diatur berkaitan dengan hal-hal yang upaya antisipatif kalau nanti ada satu dan lain hal yang terjadi. Ya. Kalau di situ disebutkan, ya, pertama terkait perizinan yang terkait ya, itu nanti akan dibereskan oleh PT TEI, ya. Kemudian kan ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah ya, negara, ya. Kan sering ada aturan yang berubah-ubah atau atau berubah atau ada satu hal yang itu kurang sesuai dengan peraturan, gitu ya, sehingga menyebabkan negara itu harus campur tangan di situ. Artinya campur tangan bukan dalam arti campur tangan dalam rangka perjanjiannya, tapi bagaimana terkait dengan pemberian izin operasionalnya. Nah, gitu. Ya. Oke, sampai 10.30 ya. Oke.
Ya, itu duduk perkara ya. Kemudian selanjutnya ya ada pengesahan ya perjanjian di situ. Gitu. Lalu ketika sudah berjalan, maka kemudian ada RUPS ya, rapat umum pemegang saham di internal PT-TI tadi itu. Yang karena ada kewajiban dari PT-TI untuk membayarkan utang jatuh tempo sebesar 25 miliar gitu ya, maka PT-TI berencana untuk menjual ya sahamnya itu kepada PT KFI. Nah, PT KFI itu kan karena perusahaan asing ya, dalam aturan di Perpres 9 tahun 2014 itu dikatakan bahwa maksimalnya 4-9% saja. Gitu. Ya. Nah, karena PT-TI tadi menjual sahamnya itu sebesar 6%, ya, yang kemudian menyebabkan sahamnya PT KFI tadi menjadi 45 tambah 6% jadi 51%, itu menyalahi dari aturan di situ. Ya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan penyidikan atas laporan dari masyarakat, gitu ya. Maka tentunya harus disesuaikan dan disesuaikan dan kemudian ya kalau mau jual saham boleh ya, tapi jangan sampai kepemilikannya itu penguasaan atas usaha itu lebih dari separuh gitu. Tapi sayangnya PT-TI tidak berespon gitu ya. Jadi berikan peringatan kepada PT TI tapi tidak direspon. Dan kemudian jadi sengketa ya. Dan itu diancam untuk tidak boleh beroperasi. Satu sisi PT TI tadi itu membutuhkan dana segar gitu ya untuk membayarkan kewajibannya sehingga dia harus jual sahamnya. Tapi di sisi lain itu melanggar aturan. Ya seharusnya kalau misalkan nanti dikembalikan kepada aturan yang ini ya, yang seharusnya seperti apa. Lalu ternyata itu sudah dilakukan oleh PT TI, gitu. Dan malahan dia ya oleh pemerintah dibatalkan perjanjiannya, ya, perjanjiannya karena bertentangan dengan undang-undang, dengan Perpres, gitu ya. Nah, harusnya kalau dibatalkan joint venture itu tidak lagi bisa beroperasi, ya. Maka wajar selanjutnya PT KFI tadi meminta kembali semua modal itu secara utuh di situ. Walaupun begini ya dalam satu perjanjian investasi ya joint venture itu kan kerugian itu menjadi hal yang memang sudah jadi resiko ini begitu. Jadi kalau misalnya nanti kita menanamkan modal ya jangan beranggapan bahwa modal itu tetap utuh sampai akhir gitu ya. Yang namanya bisnis itu pasti akan ada resiko ya. Apalagi tadi kan ada perjanjian yang berkaitan dengan pembagian keuntungan ya. Berarti kan untung itu dinikmati bersama-sama, kalau rugi tanggung bersama-sama. Beda kalau misalnya PT KFI tadi itu ya, dia hanya memberikan dana saja gitu ya, silakan dikelola tapi dalam bentuk utang. Nah, nanti ya kamu PT TI tadi mengembalikan dalam bentuk angsuran ya setelah berkala selama sekian tahun tergantung perjanjian. Gitu. Ya. Nah, di situ kemudian karena ada peristiwa itu ya, lalu PT KFI itu minta kembalinya modal semuanya, tapi tidak dipenuhi oleh PT TI. Kemudian dia mengajukan gugatan prestasi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Gitu. Karena kenapa kok ke BANI? Ya, karena di dalam perjanjian itu di pasal 15 itu sudah ada
ketentuan dalam klausul itu bahwa kalau ada sengketa maka diselesaikan di Badan Arbitrase Masalah Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian ya, tapi ternyata ditolak gitu. Ya. Ditolak dengan alasan PT TI tadi itu sudah mengajukan banding administratif ke pemerintah, ke kementerian ya. Dan itu masih dalam proses gitu. Sehingga belum dikatakan prestasi. Itu menurut persepsi dari Bani. Nah, karena nggak puas, lalu kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ya, yang dilakukan oleh PT KFI itu. Itu duduk perkaranya begitu kan. Nah, kemudian jadi duduk perkara itu urut-urutan ya, urutan peristiwa gitu ya. Dari awal muasal, dari awal kapan itu terjadi sampai dengan munculnya permasalahan, itu duduk perkara. Ya. Nah, kemudian isu hukum apa di sini? Ya. Dari situ kan bisa kita tarik gitu ya. Ini sebetulnya apa sih permasalahan hukumnya kan gitu ya. Ya sama kalau kita duduk perkara itu menceritakan terkait latar belakang masalah gampangnya gitu. Ya. Latar belakang masalah ini dan seterusnya gitu ya. Maka sebenarnya latar belakang masalah itu adalah satu hal yang memang disampaikan apa adanya gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang harus lengkap gitu ya, lengkap. Nah, sering sekali saya tuh mengoreksi skripsi mahasiswa ya, proposal skripsi itu. Latar belakang masalahnya itu kurang menukik kepada permasalahan hukum gitu. Jadi masalah itu nggak jelas masalahnya itu. Ini masalahnya apa sebenarnya gitu ya. Terus saya tanya, ini mau penelitian apa, Mas, Mbak gitu ya. Penelitian normatif kah atau penelitian empiris kah gitu. Kan gitu. Kalau misalnya empiris ya begini-begini dong gitu ya. Empiris, Pak. Tapi empiris Anda belum menyampaikan terkait dengan fakta gitu ya. Fakta konkret yang jelas dalam latar belakang masalah. Kalau itu belum ada, bagaimana akan merumuskan ya rumusan masalah gitu. Karena rumusan masalah itu bisa ditarik gitu ya, kalau bisa ditarik yang sesuai atau bersesuaian dengan latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalahnya tidak jelas. Ya, kurang menukik dalam permasalahan. Kok tiba-tiba muncul pertanyaan bagaimana bla bla bla. Apakah bla bla bla. Padahal yang ditanyakan tadi itu tidak ada dasar dalam latar belakang masalah. Sama seperti kalau kita buat legal opinion ya, apa sih isu hukumnya? Gitu. Kalau duduk perkara yang tidak jelas, gitu ya, terus kita bagaimana mau menarik isu hukum itu? Gitu. Nah, isu hukum di sini kan tadi kita kaitkan ya terkait dengan pertama, ya ada ya suatu pembuatan pembuatan perusahaan baru gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu aja terkait dengan jadi hubungan hukumnya ya. Apa sih hubungan hukumnya di sini ya? Untuk bisa menentukan hubungan hukumnya apa? Antara PT TI dan PT KFI tadi apa hubungan hukumnya gitu ya. Nah, terus setelah tahu hubungan hukumnya ya, berarti ini begini-gini ya. Kata sama PT AEP tadi begini dan seterusnya. Terus identifikasi masalahnya gitu. Apa sih masalahnya di situ gitu ya? Masalahnya pertama karena berkaitan dengan adanya penjualan saham tadi itu. Kan gitu ya. Ya awalnya kan sebenarnya baik-baik aja nih. Ya. Pembuatan perusahaan nggak jadi masalah. Gitu ya. Kemudian dengan bagaimana joint venture juga jadi masalah gitu. Ya. Lalu perjanjian yang diatur juga nggak jadi masalah. Gitu ya. Kemudian sudah disahkan oleh kementerian ya terkait dengan izin perjanjiannya juga jadi masalah. Masalah itu muncul ketika PT TI tadi itu menjual sahamnya di situ. Gitu ya.
di situ kepada PT KFI. Itu isu hukum di situ, isu hukumnya. Jadi apakah penjualan di situ itu sesuai atau bagaimana penjualan itu, atau apakah penjualan saham itu bertentangan dengan Perpres ya, lampiran 2 Perpres nomor 39 tahun 2014. Ya. Itu isu hukum yang harus dijawab di situ. Ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah menemukan isu hukumnya gitu ya, lalu dicari tuh dasar hukum yang bisa yang relevan, ya. Yang relevan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis di situ. Ya. Apa sih yang digunakan di sini gitu ya, Perpres gitu ya. Oh, tadi ternyata perjanjiannya di situ ya. Ada tadi versinya dari mana? Versinya dari PT KFI tadi. PT TI melakukan prestasi. Prestasi apa? Karena dia tidak memberikan modal yang dia minta dari PT TI terhadap PT KFI. Gitu. Terus dilihat apakah perjanjiannya memang memuat aturan prestasi itu, ya. Di antaranya adalah kalau ada pihak yang meminta modal kembali dan tidak dikembalikan, ya, tidak diberikan, itu merupakan salah satu bentuk prestasi. Nah, gitu enggak gitu. Tapi sayangnya di sini kan tidak disampaikan ya, terkait dengan itu ya, dengan perjanjiannya ya. Nah, kemudian apakah tadi itu kan kalau dalam satu perjanjian sih begini ya, wajar ketika ada kebijakan dari satu negara atau pemerintah itu yang memandang bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang yang dibatalkan. Ya, saya juga sangat sering sekali ya mereview draft perjanjian ya, kontrak ya, dan kontrak antara UIN Sanggup Dijaga dan rekanannya. Banyak tuh dari perbankan ya, perusahaan telekomunikasi gitu. Kemudian juga ya kebanyakan dari dalam aspek bisnis lah gitu ya. Itu ada beberapa yang pernah mengalami. Kalau seandainya ada perubahan kebijakan dari pemerintah ya, yang bisa mempengaruhi perjanjian ini gitu ya, maka para pihak sepakat itu akan disesuaikan ya. Akan disesuaikan. Tapi tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini. Gitu. Nah, kembali kepada kasus ini, kalau seandainya nanti itu menjadi satu hal yang diubah oleh kebijakan pemerintah, ya harus disesuaikan. Disesuaikan itu tadi ya, apa yang diatur disesuaikan, tapi tidak kemudian mereduksi atau menghilangkan hak dan kewajibannya. Gitu. Ya, jadi kan kita bisa mengidentifikasi ya, apa sih permasalahan di situ, dasar hukumnya apa dan seterusnya. Dasar hukumnya tadi tentu yang terkait tadi Perpres. Di situ kan perjanjian masuk nggak di situ? Ya, dilihat isu hukumnya nanti seperti apa. Apakah yang dilakukan oleh PT KFI tadi itu dan menggugat ke BANI itu ya diatur dalam perjanjiannya? Kan sebagai ya, dasar hukum juga kan ada asasnya kan, asasnya adalah para pihak tadi itu berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, gitu ya. Nah di sini kita bisa tarik nih dasar hukumnya. Pertama adalah Perpres tadi ya. Kemudian perjanjian itu. Tapi saya nggak tahu nih, perjanjian ini kan tidak komplit ya pasal-pasalnya ya. Ada prestasi muncul dianggap sebagai permasalahan tapi tidak jelas. Jadi asumsinya begitu.
Ya. Baru kemudian setelah itu memberikan pendapat hukum. Ya. Pendapat hukum. Bagaimana pendapatnya? Jadi nanti diuraikan. Alternatifnya begini, faktanya begini. Terus dianalisis. Menganalisis itu memang memang tidak sederhana gitu ya. Ya, bisa tadi di awal saya sampaikan kalau itu cukup dengan membenturkan antara isu hukum dengan norma di situ, ya itu cukup ya. Artinya boleh tidaknya di situ. Tapi di sini kan kalau kita melihat kan cukup sederhana ini ya. Tadi kita tarik isu hukumnya dan dasar hukumnya ya. Jadi sementara yang bisa saya tarik di sini adalah dua dasar hukumnya itu adalah perpresnya karena terkait dengan peralihan saham tadi itu, ya. Dan juga perjanjiannya, isi perjanjiannya karena itu terkait dengan prestasi di situ. Yang minta supaya KFI tadi meminta PT KTI mengembalikan modal yang diberikan oleh PT KFI. Gitu ya. Nah, tadi di situ bisa dianalisis ya. Jadi artinya dibentur-benturkan tuh antara fakta dan aturan hukumnya. Boleh tidak dan seterusnya. Bagaimana ini aturannya, bagaimana ini faktanya dan seterusnya, dan baru disimpulan di situ. Nah, di sini pun saya juga tidak melihat ya, tidak membaca sebetulnya isi yang mau diangkat apa di sini. Jadi di sini hanya menjelaskan kasposnya saja, tapi apa sih yang ingin dijawab di situ? Gitu ya. Itu belum ada di sini. Apa sih yang ingin diangkat di situ? Apa sih yang ingin dianalisis di situ? Legal opini apa yang sebetulnya akan diangkat di situ juga belum ada. Cuma tadi ya berdasarkan yang saya baca ya, yang tadi dikirimkan oleh teman Anda oleh panitia terkait dengan itu, sementara yang bisa saya simpulkan itu tadi seperti itu. Nah, setelah itu kemudian di akhir ada kesimpulan. Jadi ini tuh misalnya kesimpulannya si PT TI tadi telah melanggar ya undang-undang atau Perpres nomor 39 dan seterusnya karena bla 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 gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan dari pasal berapa dalam perjanjian tadi karena karena ada pemerintah ya, sebelumnya karena kebijakan dari pemerintah untuk membatalkan perjanjian itu, maka hubungan hukum joint venture tadi itu menjadi batal. Karena batal kemudian ada tidak dalam perjanjian itu diatur kewajiban bagi PT TI tadi itu untuk mengembalikan modal kepada PT KFI. Ada enggak di situ? Ketika PT KFI meminta modal tadi itu dari PT TI. Ya. Nah, kemudian setelah di situ diatur, bisa ternyata nggak diatur Pak, gitu, nggak diatur dalam perjanjian. Terus bagaimana kalau tidak diatur? Nah, ini kan nanti berkembang lagi nih, gitu. Kalau nggak diatur, lalu bagaimana penyelesaiannya? Gitu. Nah, kalau itu kan itu pakai asas gitu ya, pakai asas. Jadi kan ini asasnya, ada namanya dalam hukum perdata itu asas operasional gini. Dalam suatu perjanjian ya, ketika satu tidak diatur tapi itu terjadi gitu ya. Jadi tidak diatur tapi terjadi ya, maka untuk menyelesaikannya itu adalah menggunakan aturan yang ada. Dan sebaliknya, ketika ya diatur oleh undang-undang atau memang disimpangi oleh para dan diatur secara khusus dalam perjanjian, maka itu bisa mengesampingkan undang-undang dan yang berlaku adalah perjanjiannya. Nah, gitu. Saya kira yang dulu pernah ambil mata kuliah hukum perdata sudah sangat paham dengan hal seperti itu. Ya. Nah, sudah lebih dari 10 menit ya saya kira. Tadi pesan dari panitia sampai 10.30, tapi saya tadi kok misalkan motong kok sepertinya kurang tidak klimaks ya. Tapi ya oke lah, mohon maaf kelebihan 10 menit. Ya, tapi ya saya belum sampaikan semuanya ini slide-nya. Sebenarnya ada satu lagi tapi ya oke lah. Mudah-mudahan penjelasan tadi sudah bisa memberikan penjelasan ya dengan sederhana seperti itu. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Faisal yang telah menyampaikan materi dengan sangat memuaskan ya. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi praktik dan diskusi. Kami berikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Untuk pertanyaannya, Bapak Faisal ingin ditampung dulu atau sekali pertanyaan langsung dijawab, Pak? Tampung dulu aja nggak apa. Siapa tahu nanti berkaitan, jadi bisa langsung jawab gitu. Oke, baik. Jadi langsung saja kita buka 2 pertanyaan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat terlebih dahulu raise hand, kemudian sebutkan nama dan angkatan. Bagi peserta yang kondisinya tidak memungkinkan untuk on cam dan on mic dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Baik Bapak, karena tidak ada yang bertanya secara langsung, sebelumnya kami sudah menyediakan forum untuk peserta yang ingin bertanya sebelum acara ini dimulai. Jadi terdapat beberapa pertanyaan, salah satunya, pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya, sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Namun, terkadang kerja di lapangan sering terjadi ketimpangan di mana responsiveness dari pegawai dalam hal pelayanan publik kurang membaur terhadap masyarakat. Lalu, kiranya apa yang dapat pemerintah lakukan agar dapat memberikan edukasi terhadap pegawai untuk memenuhi hak masyarakat sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 2009 tentang pelayanan publik. Gitu Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan layanan publik ya. Jadi memang terkadang kita juga merasakan ya berkaitan dengan hal itu gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja pegawainya gitu ya. Ya memang begini ya, dalam ada langkah-langkah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah ya, oleh pimpinan gitu ya. Kalau sekarang ini yang namanya aparatur pemerintah itu lebih dikedepankan untuk melakukan pelayanan ya. Jadi kan ada yang namanya ini ya. Tapi nanti ada sekarang kan pemerintah Pan RB itu
Kementerian Pan-RB itu kan sedang menggalakkan ya, namanya zona integritas, ZI. Ya. Kemudian WBBK. WBBK itu wilayah bebas korupsi gitu ya. Wilayah bersih bebas korupsi. Terus ada WBBM. Wilayah bersih bebas melayani masalah. Jadi ada itu. Jadi itu terkait ya ZI, WBBK, WBBM. Setiap saya nggak tahu ya yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini adalah apakah menyoroti dari kampus kita khususnya UIN ya yang melihat bahwa mungkin mahasiswa itu tidak dapat pelayanan yang baik ya dari para pegawai ya dan mungkin dosen juga mungkin ya atau melihat secara keseluruhan kan gitu ya. Kalau saya mengamati secara begini ya. Kalau di kampus kita memang memang itu jadi masalah sih. Ya. Jadi ya kita tuh sebetulnya dari UIN ini ingin sekali ya memberikan pelayanan prima kepada karena dia sebagai stakeholder ya yang langsung terhubung atau